Shalom jemaat Tuhan. Sekali lagi shalom. Berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Lebih dahsyat lagi, haleluya. Kita boleh bersyukur pada pagi hari ini kalau kita masih bisa bersama-sama untuk kita beribadah. Kan kita percaya masih ada kekuatan Tuhan, masih ada berkat Tuhan yang melimpah dalam kehidupan kita. Amin. Kita undang semua untuk bangkit berdiri. Kita mau datang sama Tuhan pada pagi hari ini. Kita mau menyembah Tuhan. Kita mau mengucap syukur buat setiap kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Haleluya Tuhan. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Katakan tak peduli masa lalu, tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Katakan ubahkanku, sempurnakan menjadi karya yang indah. Katakan kini aku percaya. Amin Tuhan. Tiada yang mustahil bagimu. Kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu Tuhan. Jangan-Mu bagiku, ku ikuti panggilan-Mu, bukan setia sampai akhir hidupku. Ya Tuhan, betapa kami mengenal Engkau ya Bapa. Engkau mengenal kami lebih dari siapapun yang mengenal kami Tuhan. Tanpa Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Katakan tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilih kami Tuhan. Memilihku, Kau ubahkan setiap kami. Sempurnakan akan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil. Katakan kuasa
pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, bukan setia sampai akhir. Ini aku percaya. Katakan tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Dan kini ku percaya, kini aku berserah. Kami berserah pada rancangan-Mu bagi kami ya Tuhan. Bagiku, ku ikuti panggilan-Mu, bukan setia sampai akhir. Kini aku percaya. Tanpa setiap kebutuhan, jangan-Mu yang mengenal kami. Haleluya. Kami tahu ya Bapa, Engkau Allah yang lebih mengenal kami daripada siapapun Tuhan. Engkau yang melihat setiap dari lubuk hati kami pada pagi hari ini. Kami menyerahkan segenap kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Kami mau datang padamu Tuhan dengan segenap hatiku. Bawa pujian kami untuk menyembah nama Tuhan. Kami tinggikan nama Tuhan, agungkan nama-Mu. Kami agungkan, haleluya. Dan kami sembah, dan kami katakan haleluya, haleluya, haleluya. Karena kami tahu Tuhan, Kau adalah Allah satu-satunya yang kami percaya Tuhan. Kamu katakan sama-sama. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, sumber pengharapan, katakan sumber kedamaian. Satu-satunya
satu-satunya yang andalkan, satu-satu yang kami percaya Tuhan pada pagi hari ini hanya Yesus itu Tuhan. Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Katakan lebih lagi, satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Haleluya. Sumber kedamaian. Katakan lebih lagi, satu-satunya yang ku andalkan. Benar Tuhan, adalah Allah satu-satunya yang kami andalkan ya Bapa. Kami menaruh setiap hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, Tuhan pemulihku. Yes, Engkau Tuhan, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Haleluya Tuhan. Pada pagi hari ini ya Bapa, kami menikmati setiap hadirat-Mu ya Bapa. Jangankan kami hanya puas sampai di depan pintu Tuhan, tapi biarlah kami lebih lagi masuk ke dalam altar-Mu untuk kami menyembah dan meninggikan nama Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, biarlah firman-Mu pada pagi hari ini yang memberikan kekuatan bagi setiap kami, memberikan rema di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Karena kami tahu padang gurun bisa Engkau ubah menjadi taman ya Tuhan. Mari kita mau katakan sama-sama di saat ku berbeban berat. Haleluya Tuhan. Berbeban berat, katakan ku ingat ku punya Kau Tuhan. Ku ingat ku punya Kau Tuhan. Hanya Kau yang paling peduli keadaan yang ku alami, Keadaan yang ku alami. di saat ku hilang harap, ku berlari padamu Tuhan. Yes Tuhan, hanya Kau yang paling mengerti jalan keluarku yang pasti. Seperti tangan-Mu berkuasa mengubahkan badanku menjadi taman ya Tuhan. Ku percaya Kau sanggup pulihkan keadaanku seindah rancangan-Mu. Katakan lebih lagi, seperti tangan-Mu berkuasa. Tangan-Mu berkuasa ya Tuhan. Kami percaya ya Bapa, pada pagi hari ini Kau mencurahkan setiap hadirat-Mu dan kuasa-Mu, mengubahkan setiap hidup kami ya Tuhan. Biar kami selalu berjalan dengan Engkau ya Bapa. Rancangan-Mu ya. Katakan lebih lagi dengan sungguh, katakan sama-sama, seperti tangan-Mu berkuasa. Saudara hambanya,
rancangan-Mu yang sempurna. Sungguh Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur kepadamu karena rancangan-Mu indah dalam hidup kami. Engkau tidak pernah mencelakakan kami. Segala keadaan Engkau izinkan semuanya untuk membentuk setiap kami Tuhan, supaya kami semakin sempurna seperti Engkau sempurna. Sebentar kami akan mendengarkan suara-Mu Tuhan lewat kebenaran firman-Mu. Biarlah kami diajar lewat kebenaran firman-Mu. Perkatakanlah isi hati-Mu kepada setiap kami. Pakai hamba-Mu ini yang tidak berarti, tidak mempunyai kemampuan apa-apa ya Tuhan. Biar Roh Kudus sendiri yang memimpin melalui mulut lidah hamba ya Tuhan. Kau pakai menjadi mulut lidahmu untuk menyampaikan isi hati-Mu bagi setiap kami yang hadir ya Tuhan. Sehingga setiap kami yang hadir boleh dibentuk sesuai dengan rencana-Mu. Kami boleh diubahkan, kami boleh disadarkan, kami boleh dididik lewat kebenaran firman-Mu. Bagaimana kami harus hidup Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau juga menyucikan, mengkuduskan kami lewat kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau beracara di tengah-tengah ibadah ini dari awal dari pertengahan sampai akhirnya dalam pimpinan kuasa Roh Kudus saja. Segala pintu hati, pintu iman setiap hati kami yang tertutup bagi firman Tuhan, pintu telinga kami yang tertutup, kami perintahkan dalam nama Yesus terbuka bagi firman Tuhan. Engkau sendiri yang beracara di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh pemberitaan firman-Mu ini dari saat permulaan sampai akhir dalam pimpinan kuasa Roh Kudus saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap menerima berkat-Mu. Haleluya, katakan bersama-sama. Amin. Silakan duduk saudara-saudara. Shalom. Puji Tuhan saudara. Kalau kita saat dunia saat ini dalam keadaan yang tidak baik keadaannya, kita tetap masih diberikan kesempatan untuk datang berbakti kepada Tuhan. Semuanya karena kasih karunia Tuhan. Kita bersyukur dan bangga memiliki Allah. Allah kita adalah Allah yang kepenuhannya dengan kasih karunia dan kebenaran. Oleh karena itu setiap kita yang bergantung kepadanya, kita dilimpahkan dengan kasih karunia. Termasuk saat ini saudara, kalau kita bisa beribadah, semuanya karena kasih karunia Tuhan yang Tuhan percayakan kepada kita. Kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Saudara-saudara, dengan adanya COVID-19, pandemi COVID-19 seluruh dunia saudara, ini menimbulkan kesukaran, penderitaan bagi bangsa-bangsa di dunia. Kelaparan terjadi di mana-mana saudara. Sampai PBB menyatakan dunia terancam dilanda kelaparan akibat virus corona. PBB yang menyatakan seperti itu. Dan memang benar saudara, begitu banyak negara-negara yang dilanda kelaparan saat ini. Seperti Afghanistan, Yaman. Di Yaman itu 15 juta orang yang menderita kelaparan. Venezuela, Ethiopia, Sudan, Suriah, Nigeria, Haiti, Tiongkok, Vietnam, Indonesia ada 20 juta orang. Inggris saudara, Brasil, Bangladesh, India, Italia, Amerika Serikat juga saudara. Kalau di Amerika Serikat karena mereka pengangguran, karena mereka diberhentikan dari pekerjaan mereka. Ini benar-benar terjadi. Di Inggris ini karena lockdown. Jadi nggak ada masukan. Semua supermarket, Alfa, semua yang jual makanan apa semua tutup, lockdown saudara. Mereka menderita kelaparan. Ini terjadi di seluruh dunia. Kalau tidak salah 130 jutaan orang yang saat ini menderita kelaparan saudara. Di seluruh dunia. Saudara, ini tanda-tanda ini telah diberitahu lewat Tuhan Yesus, lewat nubuatannya. Ketika itu murid-murid Tuhan bertanya kepada Tuhan Yesus, Rabi, apa tanda-tanda kedatangan anak manusia itu? Apa tanda-tanda kedatangan Mesias? Lalu Tuhan Yesus mengatakan, dia dikatakan dalam Nah, itu dikatakan dalam kitab Matius, saudara, saya lupa ini.
Nah ini, Matius 24 ayat yang ke-7. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan terjadi kelaparan di berbagai tempat. Dan hal ini saat ini sudah terlaksana. Nubuatan Tuhan sudah terlaksana. Kapan Tuhan, apa tanda-tanda kedatangan Mesias itu? Ini saudara tandanya. Kelaparan akan terjadi di mana-mana, di berbagai tempat. Saudara, ini sudah terlaksana. Berarti saudara, kita saat ini sedang masuk era penantian kedatangan Tuhan. Yang sudah semakin dekat. Dan saudara, dengan adanya COVID-19, penderitaan manusia di mana-mana terjadi saudara. Dan mereka mencari pertolongan, mencari berseru kepada Tuhan, mencari pertolongan, perlindungan, keselamatan dari Tuhan. Dan Tuhan melawat bangsa-bangsa di dunia. Saat ini lawatan Allah luar biasa di tengah-tengah dunia ini saudara. Ini lawatan Allah luar biasa. Sehingga ribuan orang, bahkan jutaan orang berbalik kepada Tuhan. Ini yang dilanda lawatan Allah saudara. Dilanda pertobatan massal saudara. Yaitu negara Cina, Iran, Thailand, Afrika Selatan, Malaysia, Peru, Venezuela, Arab Saudi, saudara, Tibet, Nigeria, Bangladesh, Filipina, Zambia, New York juga. Dari orang-orang yang berbagai agama. Buddha, Islam, Hindu, ateis. Mereka jadi berbalik mencari Tuhan. Mereka bertobat. Mereka dibaptis, saudara sekali baptisan massal ribuan orang yang dibaptis. Bukan dibaptis di kolam saudara. Di tepi sungai. Saat ini pergerakan Allah luar biasa. Lawatan Allah luar biasa di tengah-tengah dunia ini. Karena COVID-19 saudara, penderitaan manusia sedemikian rupa. Sehingga mereka mencari keselamatan dari Tuhan. Dan Tuhan melawat mereka. Saudara, sebagian dari mereka ini yang tinggal di negara yang fanatik. Mereka saat ini sedang pikul salib saudara. Teraniaya. Mereka kalau berbakti seperti kebaktian di rumah-rumah. Secara diam-diam. Mereka tidak diakui saudara. Tapi mereka menggebu-gebu. Mengasihi Tuhan. Mencari Tuhan. Saudara, bagaimana saudara dan saya? Jangan sampai kita yang terdahulu jadi terbelakang. Mereka yang belakangan jadi terdahulu. Hati-hati, ini ada firman Tuhannya saudara. Jangan sampai hal itu terjadi. Saudara dan saya, kita tahu kita adalah mempelai wanitanya Tuhan. Amin. Amin. Satu kali mempelai Tuhan Yesus, mempelai pria itu Tuhan Yesus akan datang menjemput saudara dan saya. Kalau kita menikah di dunia ini saudara, sebagai mempelai wanita, ketika mempelai pria itu datang menjemput kita, tentu saja kita sebagai mempelai wanita sudah cantik. Sudah berpakaian pengantin, sudah bermake up, pokoknya sudah cantik, pakai perhiasan supaya kelihatan kita ini cantik di hadapan mempelai pria kita. Ya kan? Nah sekarang bagaimana saudara dan saya? Kalau seandainya Tuhan Yesus mempelai pria itu datang menjemput kita, apakah kita sudah siap? Saudara, kita harus cantik. Kita harus cantik di hadapan Tuhan. Kalau secara pengantin di dunia ini saudara, ya itu dia mempercantik diri sebelum 6 bulan sebelum waktunya hari pernikahan, dia sudah mempersiapkan segala-galanya. Tempat pestanya, tempat riasnya di mana, salonnya, pakaian apa yang akan dipakai, pakaian pengantin, modelnya apa. Dan kemudian berapa bulan sebelum hari hanya itu kita mempelai wanitanya, calon itu kita datang ke salon, luluran.
Luluran supaya apa? Bersih. Muka kita yang kalau ada kotor-kotor, dicabut. Maaf bicara, kalau ada jerawat dicabut. Supaya bersih. Supaya kelihatan kita cantik di hadapan mempelai pria kita. Nah sekarang bagaimana di hadapan mempelai pria Tuhan Yesus? Saudara dan saya harus cantik di hadapan dia. Tapi bukan cantik dari luar. Kalau mempelai yang ada di dunia ini cantiknya dari luar. Semua dengan baju yang bagus, make up, rambut di stil sedemikian rupa, pakai perhiasan. Itu kecantikan dari luar. Kecantikan dari luar ini tidak berarti bagi Tuhan kita. Yang Tuhan mau adalah cantik dari dalam. Yaitu hidup kita yang cantik di hadapan Tuhan. Sekarang bagaimana supaya kita ini cantik di hadapan Tuhan? Kalau kita mempelai wanita di dunia ini, kita bersih-bersih. Badan kita luluran, muka kita bersihkan, saudara. Ya, facelift, dicabut, dibersihkan, supaya bersih. Supaya kita kelihatan cantik. Nah di hadapan Tuhan juga, saudara, kita harus bersih-bersih hidup kita. Kita harus bersih-bersih seluruh hidup kita. Yang pertama hati kita, saudara, harus bersih. Sebab di dalam hati ini ada pikiran, ada perasaan, ada kehendak. Pikiran kita, kebanyakan manusia pikirannya jahat. Kalau pikiran jahat otomatis itu akan diekspresikan lewat perbuatan kita, perbuatan yang jahat. Kalau pikiran kita kotor, kita akan melakukan hal-hal yang kotor dan najis. Kalau pikiran kita negatif, kita akan melakukan hal-hal yang tidak baik. Kotor. Nah kalau kita kotor, saudara, kita tidak mungkin cantik di hadapan Tuhan. Kalau kita berpakaian di dunia ini sebagai mempelai wanita, pakaian bajunya putih, bersih, putih, mengkilap. Tapi ada bagian-bagian tertentu, ada kotoran-kotoran, cantik apa tidak? Tidak cantik. Perasaan kita, saudara, kadang-kadang penuh dengan dengki, dendam, benci, kepahitan. Itu bisa diekspresikan lewat perbuatan kita. Yang jahat, yang tidak baik. Ini kotoran. Kotoran dalam hidup saudara dan saya. Yang harus dibuang dari kehidupan kita. Harus dibersihkan. Kehendak, saudara. Kehendak kita kadang-kadang kehendak untuk ingin memuaskan nafsu daging kita. Keinginan mata yang kotor. Segala macam, saudara, keinginan kita. Itu membuat kotor hidup kita. Dan kalau kita kotor di hadapan Tuhan, saudara, kita tidak mungkin cantik di hadapan Tuhan. Sekarang bagaimana membersihkannya? Hidup kita dari kotoran-kotoran tersebut. Kalau pakaian kotor, kita cuci dengan deterjen. Jadi bersih. Ya kan? Tapi kalau hidup kita gimana di cara ngebersihinnya? Kita lihat dalam Yohanes pasal yang 15 ayat yang ketiga. Yohanes 15 ayat yang ketiga. Ya, kita baca bersama ya. 2, 3. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Sekali lagi, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Karena apa bersihnya? Karena firman. Ketika kita ini melakukan firman, firman itu yang akan membersihkan hidup saudara dan saya. Contohnya, kita baik sama seorang, tapi orang itu bikin kesal kita. Dia berbuat, menggosipi kita, menjelek-jelekan kita di luar, memfitnah kita. Bagaimana sikap kita, saudara? Apa kita balas? Saudara, kita lihat, orang ini punya kekurangan. Saudara, kita tidak boleh membalasnya. Kita lakukan firman Tuhan, saudara.
Kita lakukan firman Tuhan, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi lakukanlah segala kebaikan. Dan ketika kita itu lakukan, saudara, kita tidak membalas, kita lakukan firman Tuhan, artinya kita sedang membersihkan hidup kita. Saudara mengerti, amin? Contoh lain, saudara. Kita punya mulut biasanya suka kotor. Perkataan-perkataan kotor yang keluar dari mulut kita. Contohnya dusta, suka gosip orang, fitnah orang, cerita-ceritakan kejelekan-kejelekan orang, saudara. Ini perkataan-perkataan kotor. Tuhan tidak inginkan itu terjadi. Jangan mengeluarkan perkataan-perkataan kotor. Dan ketika kita ingin melakukan itu, saudara, kita ingat firman Tuhan. Dan jangan kita lakukan. Stop mulai saat ini, saudara, yang suka ngomongin orang. Yang suka gosipin orang, yang suka jelek-jelekan orang, itu kotoran, saudara-saudara. Saudara nggak akan cantik di hadapan Tuhan. Ya, jadi harus ditanggalkan. Lakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Ketika kita lakukan firman Tuhan, saudara, jaga mulut kita. Kita lakukan firman Tuhan, berarti kita sedang membersihkan hidup kita. Ya, bersih. Kecantikan itu harus diupayakan dengan membersihkan hidup kita. Ketika kita dalam satu ruangan, kita kerja, saudara, memungkinkan kita bisa ambil uang itu tanpa orang tahu. Bagaimana? Saudara, kita ini sedang butuh uang itu. Bagaimana kita sebagai anak Tuhan? Kata firman Tuhan, jangan mencuri. Jangan kita lakukan, saudara. Dan ketika kita tidak lakukan itu, saudara, berarti kita taat kepada firman Tuhan. Firman itu membersihkan hidup kita. Ketika kita ada dalam satu ruangan, pas orang lain yang lain jenis, tampan, ganteng, baik hati, nggak ada yang tahu kalau kita berbuat mesum di situ. Saudara, apa yang kita lakukan? Jangan engkau berbuat zina. Firman Tuhan seperti itu. Jangan kita lakukan, saudara. Sebab ketika kita lakukan hal itu, kita mengotori hidup kita. Ketika kita taat tidak melakukannya, berarti kita sedang membersihkan hidup kita, saudara. Kecantikan itu harus diusahakan lewat ketaatan kepada firman Tuhan. Karena firman itu yang membersihkan hidup saudara dan saya. Bukan sabun. Tidak bisa hidup kita dibersihkan dengan sabun, deterjen. Tidak bisa. Atau noda dengan Baiklin. Tidak bisa, saudara. Tapi dengan firman. Ada lagi, saudara, yang kita tidak sadarkan sebagai umat Tuhan. Hal ini kita seringkali mengatakan, saya sudah tidak melakukan ini dan itu yang dilarang Tuhan, tidak. Saya sudah menjaga mulut saya. Tapi hal ini tidak dilakukan nih. Saling menghormati, saling menghargai, saling mengasihi, itu tidak dilakukan. Kita hanya bergaul, kita mengasihi, berteman dengan orang-orang yang selevel dengan kita. Orang-orang yang yang baik dengan kita saja. Tapi mereka, saudara, orang tua kita yang sudah tidak berdaya, kita sudah berhasil, kita harus hormati mereka. Kita harus hargai mereka, saudara. Di tengah-tengah lingkungan kita ada orang-orang yang tua, yang sudah tidak berdaya lagi. Ekonomi mereka sudah lebih rendah dari kita. Kepintaran mereka lebih rendah dari kita. Mereka punya kelemahan-kelemahan ini dan itu. Mari kita hormati mereka. Mari kita hargai mereka, saudara. Kenapa Tuhan menyuruh kita seperti itu? Supaya ada kesatuan. Ingat jemaat mula-mula mereka bersatu. Kemuliaan Tuhan dinyatakan, itu menarik banyak orang sehingga banyak orang setiap hari bertambah-tambah jumlah orang yang mengikut Yesus. Karena melihat kesatuan tubuh Kristus jemaat mula-mula itu. Dan itulah, saudara, mengapa Tuhan menyuruh kita bersatu. Mengapa kita ini disuruh mengasihi, menghormati, menghargai satu sama lain supaya kita ada kesatuan tubuh Kristus.
Kasihilah sesama manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Ini bukan berbicara antara laki-laki dengan perempuan atau perempuan dengan laki-laki. Ini berbicara mengenai belas kasihan kita kepada orang-orang yang memang perlu dibantu, perlu ditolong, yang miskin, yang lemah. Kadang-kadang kita umat Tuhan punya uang, tapi tidak mau memberi, alias pelit. Saudara tahu bahwa saudara dan saya, Tuhan Yesus mati untuk kita, supaya kita dibentuk menjadi umat yang selalu bisa berbuat baik kepada orang lain. Saudara, orang-orang yang di lingkungan kita lihat mereka yang punya kekurangan, yang perlu ditolong, mari kita bantu. Mereka yang sudah tua, mari kita sapa. Saudara tahu, kalau mereka ini disapa, sangat sukacita karena merasa dirinya dihargai, dihormati. Jangan kita hanya sapa orang-orang yang sebaya dengan kita, yang selevel dengan kita. Bagaimana ada kesatuan di antara kita? Bagaimana hidup kita akan menarik banyak orang untuk datang kepada Tuhan? Kalau kita sendiri tidak saling menghargai, tidak saling mengasihi, tidak saling menghormati satu sama lain. Hal inilah yang dilupakan oleh anak-anak Tuhan. Padahal bersatu itu sangat penting. Terutama para pelayan Tuhan. Tuhan ingatkan, supaya kita ini, saudara dan saya menjadi teladan bagi orang lain. Bagi jemaat. Dimanapun saudara dan saya berada, kita harus menjadi teladan. Yang dapat dicontoh kehidupan kita oleh mereka, saudara. Ya, mengasihi orang-orang yang bukan di antara satu komunitas kita, orang Kristen saja. Tapi di sana, saudara. Di sana sini banyak sekali orang-orang yang menantikan uluran tangan kita. Banyak sekali mereka-mereka yang susah saat ini. Yang membutuhkan uluran tangan kita. Selain itu, saudara, mereka-mereka itu yang belum datang kepada Tuhan. Kita tahu, saudara dan saya diselamatkan oleh Tuhan. Bukan untuk diri kita saja, tapi untuk menyelamatkan orang lain juga. Makanya Tuhan katakan, kamulah terang dunia. Kalau terang itu fungsinya adalah menuntun orang-orang pada jalannya Tuhan. Mereka hidup dalam kegelapan. Kalau kita berbuat baik, saudara, kalau kita hidup dalam hidup yang bersih di hadapan Tuhan, saudara dan saya akan dipakai dimanapun kita berada. Menjadi terang, jadi berkat dimanapun saudara dan saya berada. Saudara-saudara akan dimampukan untuk melakukan segala sesuatu yang baik di tengah-tengah saat dunia saat ini yang tidak baik keadaannya. Oleh karena itu Tuhan mengatakan, kamulah terang dunia. Saudara, Allah sedang melawat bangsa-bangsa di dunia ini. Mari saudara dan saya. Mari kita mitranya Tuhan. Mitra kerjanya Tuhan, mari kita juga bersama-sama Tuhan. Merangkul mereka-mereka. Menolong mereka. Menuntun mereka pada jalannya Tuhan. Jangan saudara-saudara egois, hanya saudara sendiri saja yang mau selamat. Saudara diselamatkan untuk menyelamatkan orang lain juga. Sebab saudara-saudara kita tahu bahwa keselamatan itu hanya datang dari Tuhan Yesus. Di kolong langit ini tidak ada nama lain yang di dalamnya mendatangkan keselamatan selain di dalam Yesus Kristus. Jangan kita egois. Sudah, yang penting saya selamat. Masa bodoh orang lain. Ya saudara, mari bersih-bersih di hadapan Tuhan. Mari kita upayakan supaya kita ini cantik di hadapan Tuhan, saudara. Saudara, dalam Alkitab ada kisah 5 gadis yang bijak dan 5 gadis yang bodoh. Ini perumpamaan umat Tuhan di saat akhir zaman ini. 5 gadis yang bijak, mengapa dikatakan 5 gadis bijaksana? Kenapa yang 5 gadis ini disebut gadis yang bodoh? Kita lihat di dalam Matius 7 ayat 24. Matius 7 ayat 24 kita baca bersama. 2, 3. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana. Sampai situ saja. Setiap orang yang mendengarkan perkataanku, mendengarkan firman Tuhan,
dan melakukannya. Bukan hanya mendengar, tapi melakukannya. Ia sama dengan orang yang bijaksana. Kenapa 5 gadis yang bijaksana disebut bijaksana? Karena mereka orang-orang yang percaya kepada Tuhan ini 5 gadis yang bijak ini melambangkan orang-orang pengikut-pengikut Tuhan yang bijaksana. Karena mereka melakukan firman Tuhan dalam kehidupan mereka. Tetapi saudara, 5 gadis yang bodoh, kenapa dikatakan gadis itu bodoh saudara? Dalam Matius 7 ayat 26, kita baca. Ya, kita baca bersama, 2, 3. Tetapi setiap orang yang, coba sekali lagi, 2, 3. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh. Kenapa 5 gadis itu disebut bodoh? Karena mereka ini tidak melakukan firman Tuhan. 5 gadis yang bijak dan 5 gadis yang bodoh adalah orang-orang Kristen. Pengikut Tuhan, pengikut Yesus, saudara-saudara. Tapi ada perbedaan di antara mereka. Yang 5 gadis yang bijak, saudara, mereka lakukan firman Tuhan, artinya mereka taat kepada firman Tuhan. Orang yang taat kepada firman Tuhan artinya dia mengandalkan kehidupannya hanya kepada Tuhan, mempercayakan hidupnya hanya kepada Tuhan. Otomatis, saudara, dia punya hidup melekat dengan Tuhan. Dia mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Saudara, digambarkan bahwa 5 gadis yang bijak ini, dia punya cadangan minyak. Sehingga lampunya, apinya terus menyala. Ya, saudara, terus menyala. Minyak ini menggambarkan apa, saudara? 5 gadis yang bijak ini tentu saja setiap hari dia berbakti kepada Tuhan. Dia naikkan pujian penyembahan kepada Tuhan. Hadirat Allah ada dalam hidupnya. Dia selalu mempunyai jam-jam pribadi dengan Tuhan. Punya persekutuan yang erat dengan Tuhan lewat doa-doa. Sehingga hadirat Allah ada pada dia. Dan ini digambarkan dengan minyak. Dia punya cadangan minyak. Dan dia membaca firman Tuhan setiap hari. Mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan dia. Sehingga dikatakan apinya itu terus menyala. Bercerita api adalah iman dan rohaninya itu terus hidup. Tidak mati, saudara-saudara. Tapi 5 gadis yang bodoh, saudara. Ini digambarkan orang-orang Kristen yang tidak taat kepada firman Tuhan. Mungkin dia datang ke gereja, ya entar datang, entar tidak. Ya mungkin kalau saat ditugaskan dia melayani Tuhan. Tapi kehidupannya itu jauh dari kekristenan yang benar. Kalau di rumahnya mungkin dia berdoa. Kalau mau makan dia berdoa berkati makanan ini. Kalau mau pergi dia berdoa minta perlindungan. Kalau mau tidur atau bangun tidur dia berdoa. Hanya sebatas itu. Tapi dia tidak mempunyai jam-jam pribadi dengan Tuhan. Dia tidak mempunyai persekutuan yang erat dengan Tuhan. Sehingga dilambangkan dia tidak punya cadangan minyak. Yang menggambarkan hadirat Allah. Saudara dan saya, perhatikan hidup kita, saudara. Kita memang di gereja hanya 2 minggu sekali untuk beribadah. Enggak cukup, tidak cukup, saudara. Di rumah harus berbakti, di rumah masing-masing setiap hari. Lakukan pujian penyembahan, hadirkan dia. Naikkan doa-doamu. Ya, doa-doa kita jangan hanya kepentingan diri kita saja. Doakan untuk bangsa atau pemerintahan, untuk jemaat, untuk pekerjaan Tuhan. Saudara, kalau doa saudara seperti itu, saudara punya hubungan yang erat dengan Tuhan. Ketika kita berdoa, roh kita bersatu dengan rohnya Tuhan. Itu yang disebut kita punya persekutuan yang erat dengan Tuhan. Hadirat Allah ada pada kita. Dan inilah yang menyebabkan apinya itu menyala, artinya iman kita, rohani kita jadi hidup terus. Kita harus mencontoh 5 gadis yang bijak ini, saudara. Saudara, satu kali Tuhan akan menjemput saudara dan saya. Ya saudara, jangan sampai kita yang sudah lebih dahulu percaya sama Tuhan terkebelakang. Karena begitu banyak di sana orang-orang yang bertobat. Pertobatan massal secara besar-besaran terjadi di seluruh dunia saat ini. Ribuan orang yang dibaptis, saudara. Bahkan jutaan jumlahnya. Jangan sampai saudara yang lebih dahulu terbelakang.
Mereka yang terakhir jadi terdahulu. Mari saudara, kedatangan Tuhan tidak lama lagi. Kita adalah mempelai-mempelai wanitanya Tuhan yang harusnya cantik di hadapan Tuhan. Ya untuk cantik supaya cantik harus bersih-bersih. Yang bersih bukannya dari luar, tapi hidup kita harus bersih. Pikiran kita, perasaan kita, kehendak kita. Bersihnya harus dengan taat kepada firman Tuhan. Dibersihkan, kita lakukan firman Tuhan. Itu yang membersihkan hidup kita. Mari kita bersatu saudara, lewat kesatuan kita. Saling menghargai, saling menghormati, saling mengasihi. Lakukan perbuatan-perbuatan yang baik karena itu yang Tuhan kehendaki. Tuhan mati di salib untuk supaya membentuk umat yang selalu berbuat baik. Dimanapun saudara dan saya, mari kita menjadi terang dalam dunia ini. Lakukan yang baik kepada mereka, menuntun mereka pada jalannya Tuhan. Selamatkan mereka, saudara-saudara. Saudara dan saya adalah mitra kerjanya Tuhan. Warga kita selamatkan. Ya, ada suami, ada anak mantu. Doakan mereka dan ajak mereka. Kasihi mereka. Supaya mereka selamat, saudara. Banyak di antara kita yang penting saya selamat, orang lain masa bodoh. Salah di hadapan Tuhan. Ya, karena Tuhan menyelamatkan kita supaya kita menyelamatkan orang lain juga. Oleh karena itu dia katakan, kamulah terang dunia. Ya saudara, mari kita usahakan supaya hidup kita cantik di hadapan Tuhan. Dengan bersih-bersih. Lewat ketaatan kepada firman Tuhan. Saling menghormati, saling menghargai, saling mengasihi. Dimanapun kita berada, biarlah kita menjadi terang dalam dunia ini. Menjadi berkat bagi banyak orang yang akan menuntun orang datang kepada Tuhan. Dan saatnya saudara, ketika Tuhan datang, kita sudah kelihatan cantik di hadapan Tuhan, memenuhi syaratnya. Dan kita akan masuk dalam perjamuan kawin anak domba. Seperti 5 gadis yang bijak itu. Masuklah engkau ke tempat perjamuan kawin anak domba. Luar biasa saudara, itu yang kita harus dambakan dalam hidup kita. Amin saudara. Sekian firman Tuhan. Mari saya undang semua kita bangkit berdiri, kita akan berdoa. Terima kasih. Tuhan Allah Bapa kami bersyukur kepadamu. Tuhan kami Yesus, kami bersyukur kepadamu. Engkau dahsyat, Engkau Allah kami yang penuhnya adalah kasih karunia dan kebenaran. Sehingga saat ini pun kami dilimpahkan kebenaran-kebenaran-Mu untuk mengajar kami, membimbing kami, mendidik kami, menyucikan, membersihkan hidup kami lewat kebenaran firman-Mu. Mampukan kami ya Tuhan, setiap kami. Sadarkan kami ya Tuhan, setiap saat dalam hidup kami untuk membersihkan hidup kami. Dengan jalan melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Karena firman-Mu itu yang membersihkan hidup kami. Kami percaya oleh Roh Kudus-Mu yang Engkau terapkan dalam setiap hidup kami masing-masing. Akan dimampukan, kami akan dimampukan, diberikan kekuatan untuk dapat taat kepada firman-Mu. Sehingga ketika kami taat kepada firman-Mu, hidup kami akan bersih. Dan kami akan menjadi mempelai-mempelai-Mu yang siap menyongsong kedatangan-Mu. Mempelai-mempelai-Mu yang cantik di hadapan Engkau. Dan mampukan kami juga ya Tuhan untuk melakukan perintah-Mu ya Tuhan. Supaya kami saling menghormati, kami saling menghargai, kami saling mengasihi. Bukan mengasihi di lingkungan kami saja, tapi mengasihi semua orang yang ada dimanapun kami berada ya Tuhan. Jadikan kami menjadi terang-Mu ya Tuhan. Supaya lewat kehidupan kami akan menghasilkan buah-buah yang lebat bagi kerajaan-Mu. Dan hidup kami berkenan di hadapan Engkau. Kami akan dilihat cantik di hadapan Engkau pada saat Engkau datang. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman-Mu yang kami dengar. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur menerima berkat lewat kebenaran firman-Mu ini. Haleluya, katakan bersama-sama. Amin. Saya serahkan mimbar. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kembali saya hanya ingin mengingatkan. Sebab hal ini penting saudara-saudara. Jadi kalau saat-saat ini yang dibutuhkan memang kita menjaga kesehatan ya.
jasmani dan rohani. Ya. Seharian kemarin saya tidak bikin renungan. Ya. Kenapa? Karena saya cuma mikir gini. Bagaimana kita manusia bisa hidup, ya? Bagaimana kita manusia bisa menikmati hidup seperti pada waktu Tuhan ciptakan mula-mula? Apa perbedaannya? Seharian saya merenungkan, saya capek, saya istirahat, saya bangun lagi, merenungkan lagi. Mudah-mudahan nanti siang saya akan bisa rampungkan semua, besok pagi bisa saudara-saudara dengar. Bagaimana manusia bisa hidup seperti pada waktu ciptaan mula-mula. Ya. Singa enggak nerkam domba, serigala enggak makan kelinci, manusia hidup damai sejahtera. Apa sih rahasianya? Nah, hari ini pun diingatkan lagi, hati-hati saudara-saudara. Marilah kita hidup seperti menjadi garam dan terang dunia, ya, supaya kita memberkati orang-orang. Seperti 5 gadis yang bijaksana membawa pelita dan juga minyaknya. Karena hari-hari kita berjalan menuju kekekalan. Dan hal ini memang harus saya akui sebagai gembala merupakan beban saya, bagaimana mengingatkan orang, khususnya jemaat yang Tuhan percaya kepada saya, untuk ingat, selalu ingat, doa makan, doa tidur, doa punya kepentingan itu bagus, tetapi kapan kita punya waktu untuk dekat dengan Tuhan, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, sungguh-sungguh, sampai hadirat Tuhan itu terasa begitu dekat dengan kita, dan otomatis kita berubah. Kuduslah kamu, sebab aku adalah kudus. Nah, ini kalau ini terjadi saudara-saudara, saudara telah mempersiapkan hidup untuk masuk dalam kekekalan. Ini yang selalu menjadi beban pikiran saya. Bagaimana ya saya mengingatkan orang-orang, terutama jemaat Prigi dan Kelor. Secara rohani kita sehat, secara jasmani juga hati-hati. Saudara-saudara, kalau kita mulai ada batuk-batuk tanpa kita tahu sebabnya, kemudian badan kita panas gitu ya, itu jangan kita pikir ini pilek biasa, ya. Beberapa waktu yang lalu saya rupanya pencernaan saya itu udah kira-kira setahun yang lalu kali. Pencernaan saya kurang bagus. Nah, mungkin Novi gue punya pengalaman, kalau pencernaan nggak bagus, gasnya naik, itu bisa menekan ke jantung. Jadi seperti ngap. Kalau ngap takutnya kan serangan jantung. Nah gitu. Sesak napas. Ya Novi pernah gitu ya. Padahal bukan sakit jantung, cuman banyak gas di perut. Waktu saya ke dokter sana di Cikini, Karola singkatnya gini. Akhirnya setelah diperiksa oleh dokter, disuruh treadmill, jalan di atas alat olahraga, ternyata 98% saya bisa. Sehingga dokter begitu lihat rekaman semua dia coret, seret, bagus, bayar aja 900.000 saudara-saudara. Bayar 900.000, hasilnya cuma coretan, bagus. Lah saya pikir masa saya bayar ratusan ribu cuma didapat yang bagus, dok nggak dikasih obat. Dia bilang nggak usah, kamu ini cuma bapak cuma gasnya yang banyak. Cuma memang gejala-gejala orang yang banyak gas di lambung bisa neken ke arah jantung, mirip sakit jantung. Tapi apa yang bapak lakukan ini benar. Karena ada orang yang menganggap kalau begini nih ya, lambungnya kan, udah ini cuma lambung. Yang bahaya adalah kalau itu memang lambung, ya nggak apa-apa. Tapi kalau itu jantung, karena serangan jantung dipikir cuma karena banyak gas. Nah itu yang bahaya dia bilang. Makanya tindakan bapak betul, kalau ada yang begini nih, langsung aja dicek ke dokter supaya diketahui pasti ini adalah karena gas yang banyak, bukan karena serangan jantung. Nah itu ya saudara-saudara, serupa tapi tak sama. Karena itu Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya ingin katakan bahwa ketika kita batuk-batuk zaman sekarang, badan anget, jangan pikir itu cuma batuk biasa. Karena kan kita nggak tahu. Kita terinfeksi oleh siapa, ketika kita kemana, berhubungan dengan orang, lupa salaman-salaman, deket-deket, nggak pakai masker, dia ngomong ludahnya nyiprat ke kita, dia itu pembawa virus, kita kena. Nah untuk itu begitu kita batuk-batuk, badan panas, tidak ada salahnya segera periksa ke dokter.
Ya, boleh saudara-saudara ke kumur garam ya gitu, kumur garam gitu ya. Sebab menurut penyelidikan kalau ada garam-garam air garam di tenggorokan kita, virusnya mati katanya ya. Karena itu saya mau ingatkan nih, kenapa saya selalu ngomong ini? Kalau belum ada virus dulu tahun lalu ya kita aman-aman aja ibadah. Kalau begini kan kita nggak tahu siapa tetangga kita yang duduk di sini tiba-tiba sudah kena, kita nggak tahu. Tiba-tiba tersebar aja yang disebut adanya klaster baru, penyebaran baru. Karena itu mari kita saling menjaga. Ingat selalu pakai masker kemanapun juga. Jaga jarak kalau bicara supaya jangan ludahnya mancur ke kita. Ya, pulang ke rumah cuci tangan. Kenapa? Karena kita nggak tahu nih waktu kita di luar di mana pegang ini. Ini virus sudah ada di sini nih. Cuci tangan, makanya itu cuci tangan. Pakai masker, 3M itu masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Ya. Kemudian saya ingatkan, makanlah vitamin C. Tiap hari 500 mg. Cari vitamin C yang murah. Ada saudara-saudara vitamin C yang murah. Satu orang. Sama vitamin E kalau bisa. Nah kalau vitamin D, kita cukup berjemur aja seberapa jam tiap hari. Dan olahraga ya. Kenapa? Saya mau jemaat kita menjadi jemaat yang sehat. Amin. Sehat supaya jangan ada ibadah loh, ada ketularan ya. Oke. Baik, kita mau bangkit berdiri, kita mau akhir ibadah ini dan kita mau doakan juga yang berulang tahun, Ibu Pak Wahan, Ibu Helen, Saudara Helen, Saudara Stephen, Bapak Pak Pahan dan Bapak Tuin. Mari kita bangkit berdiri. Terima kasih pemeliharaanmu 1 minggu. Terima kasih untuk keluarga kami. Terima kasih untuk suami, istri, anak-anak kami yang boleh tetap ada sebagaimana mereka ada hanya karena anugerah-Mu. Terpujilah Engkau Bapa. Terima kasih juga untuk firman-Mu yang mengingatkan kepada kami untuk kami selalu melakukan firman-Mu. Setia melakukan firman-Mu Tuhan. Sebab bukan orang yang berseru-seru kepada Tuhan yang akan diselamatkan. Tetapi orang yang melakukan firman dan hidup di dalam kebenaran firman, itulah Tuhan yang berkenan di hadapan-Mu. Terpujilah nama-Mu, berkatilah hamba-Mu yang telah menyampaikan isi hati-Mu. Pakai agar hamba-Mu lebih lagi diberikan hikmat menerima dan memahami kebenaran firman-Mu. Dan berikanlah kepada jemaat-Mu hati yang terbuka untuk firman-Mu. Bapa, kami sangat merindukan kehidupan seperti awal kehidupan manusia ini, di mana kami boleh mendapatkan damai sejahtera yang sungguh-sungguh daripada Engkau. Hidup berdampingan, dekat satu dengan yang lain, dan terus memuji memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami mengakhiri dan meninggalkan tempat ini, kami mau berdoa secara khusus kepada saudara-saudara kami, Ibu Pak Pahan, Bapak Pak Pahan, Saudari Helen Christine, Saudara Stephen, dan Bapak Tuin Willianto yang berulang tahun dalam minggu ini. Tuhan, ke dalam tangan-Mu hamba serahkan seluruh anak-anak-Mu, domba-domba yang Kau percayakan pada kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya turun segala berkat, turun segala penyertaan Allah Roh Kudus, turun segala kebenaran-kebenaran firman. Bapa, Engkau pimpin mereka dalam langkah hidup mereka agar mereka menjadi lebih dekat lagi. Kalau Engkau telah tambahkan 1 tahun usianya, sekarang Tuhan Engkau pimpin hari-hari di depan mereka menjadi hari-hari di mana Engkaulah yang menjadi penolong, Engkau pembimbing. Roh Kudus menyertai mereka semua. Jaga kesehatan mereka, jauhkan daripada niat-niat orang jahat, bahkan hindari dan singkirkan virus corona menjauh daripada mereka. Mereka tetap sehat di dalam Engkau, karena kami tahu Engkaulah penolong kami aman dalam perlindungan-Mu. Begitu juga dengan saudara-saudara kami, anak-anak-Mu yang hadir pada hari ini. Apapun juga pergumulan mereka, apapun juga masalah mereka, ketika mereka mengalami gangguan kesehatan, mereka sakit, kami katakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama, Engkau berkuasa menyembuhkannya, Engkau berkuasa menolong anak-anak Bapa, Engkau berkuasa memberikan kekuatan sehingga mereka kuat dan cakap dan sanggup menghadapi segala tantangan, rintangan,
gangguan dan juga persoalan-persoalan, bawa ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan seluruh domba-domba-Mu ini. Kami percaya kami aman dalam penjagaan dan perlindungan-Mu. Karena itu mari sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum tinggalkan tempat ini, angkat tangan kita dengan rasa syukur kepada Tuhan dan pandanglah wajah-Nya dan pulang dan terimalah segala berkat, rahmat anugerah daripada Allah Bapa, damai sejahtera dan sukacita surgawi yang tiada berkesudahan, cinta kasih dan kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan pimpinan Allah Roh Kudus yang selalu ada dalam hidupmu dan hidupku, senantiasa menyertai kita, kiranya terus menerus memimpin dan membimbing kita sekarang sampai selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih menyambut semua kemurahan, berkat dan anugerah ini. Haleluya. Bersama saya yang diberkati, kita katakan amin. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan.